Shalom. Selamat merayakan hari Natal. Di hari yang indah ini, tidak hanya Yusuf dan Maria yang Tuhan punya satu rencana yang indah, begitu indah, tapi juga untuk setiap kita. Apalagi kita yang ada di sini, kita yang memotong waktu kita, potong dari segala kegiatan, Tuhan punya satu rencana yang indah. Apa itu? Ayo kita sama-sama belajar. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang konflik. Suatu hari di satu perkampungan nelayan mutiara ada satu rombongan turis datang. Seperti biasa mereka mencari mutiara-mutiara laut yang asli. Biasanya para nelayan mutiara ini mereka ambil sendiri, menyelam sendiri. Dan turis ini mulai jalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Biasanya rumah-rumah itu mereka jual. Seperti kalau di sini di Jogja ya ada banyak kampung batik. Demikian juga di daerah-daerah yang seperti ini ada perkampungan nelayan mutiara. Mereka jalan dari satu rumah ke rumah yang lain sampai akhirnya mereka sampai di satu rumah. Ketika mereka masuk di dalam rumah itu, di tengah ruangan ada satu mutiara yang cukup besar yang dipamerkan di sana. Langsung si turis-turis ini, ada yang kolektor, ada yang saudagar, penjual, berdagang segala macam. Mereka tertarik pada mutiara yang katanya bagus, besar dan indah kilonya ini. Di pinggir dari ruangan itu ada seorang bapak tua yang kemudian memperhatikan tingkah laku dari para turis-turis ini. Mereka bilang, wah luar biasa. Berapa harganya? Ayo kita berlomba-lomba beli. Siapa yang berhasil membeli ini ya? Mereka mulai tanya, Pak, berapa Pak harganya mutiara ini? Bapak ini punya saja. Berapa Pak? Bagaimana kalau penawaran segini? Sorry, aku nggak jual. Saya nggak jual itu mutiara. Loh, kenapa Pak nggak dijual? Maaf, saya nggak bisa jual. Dijual Pak. Nanti Bapak kalau dapat uang banyak bisa cari lagi kan? Kenapa Bapak nggak mau dijual? Pelan-pelan Bapak ini dia mulai meneteskan air mata. Setetes demi setetes, dia bilang, kamu tidak akan pernah bisa membayar harga mutiara ini. Karena mutiara ini sebagai nyawa anak tunggal saya. Apa Pak yang terjadi? Kenapa seharga mutiara ini seharga nyawa anak Bapak? Bapak ini bercerita, karena keadaan kami yang begitu miskin, kami menyelam menjadi nelayan mutiara. Kami tidak bisa beli alat-alat peralatan penyelam yang biasa dipakai orang yang punya modal cukup banyak. Suatu hari kami mengalami kecelakaan. Istri saya langsung meninggal. Saya jadi lumpuh seperti ini. Untuk anak saya yang tunggal, satu-satunya tidak celaka. Akhirnya bapak ini cuma tinggal berdua dengan anak ini. Meskipun masih usianya belasan tahun, terpaksa anak ini yang harus mencari nafkah. Tetangga-tetangga mengajar dia bagaimana cara menyelam mutiara, cara menyelam. Sampai suatu hari, waktu hari masih sore, tiba-tiba si anak ini dia datang. Papa, kok tumbenak? Biasanya kamu kan pulangnya sampai sore-sore agak malam. Kenapa kok hari ini udah datang lagi balik? Wah, tadi saya melihat ada satu mutiara yang besar, yang bagus, kilonya sangat indah, Pak. Saya ingin ambil itu. Oleh karena itu saya pulang. Saya mau coba cari pinjaman alat-alat pernapasan dari tetangga-tetangga. Kalau saya bisa dapat itu, saya bisa masuk. Karena letaknya agak dalam, Pak, di bawah. Sulit agak. Oh baik-baik. Segera dia mencoba cari ke tetangga-tetangga. Tapi tidak dapat pinjaman. Karena anak ini dia ingin sekali. Dia pikir kalau aku bisa mendapatkan mutiara itu, aku bisa jual dengan harga yang mahal, bisa dapat modal untuk beli alat-alat perlengkapan menyelam. Dia ngotot, Pak, aku ingin balik. Aku ingin coba. Nanti kalau aku tidak mencoba mengambil mutiara itu, diketemukan oleh nelayan lain, hilang Pak kesempatanku. Akhirnya dia kembali lagi. Ternyata sikon yang dihadapi tidak semudah apa yang dia perkirakan. Sekian lama, sekian jam berlalu, anak ini tidak kembali. Ditunggu-tunggu, tidak kembali, tidak muncul lagi ke permukaan. Sampai akhirnya tetangga-tetangga mencoba mencari, tidak ketemu, terutama karena malam hari. Akhirnya setelah lewat beberapa hari kemudian, baru ada seorang nelayan yang menemukan tubuh anak ini mengapung di laut.
waktu ditemukan, anak ini satu tangannya masuk ke dalam kantong dalam-dalam. Mereka angkat mayatnya, ditaruh di pinggir pantai. Pada waktu tangan ini dicoba dikeluarkan dari kantong celananya, ternyata dalam posisi menggenggam. Apa yang digenggam? Dibuka. Mutiara yang besar. Rupanya dia berhasil mendapatkan, tapi tidak bisa kembali naik ke permukaan. Si bapak ini menceritakan, oleh karena itu, berapapun harga yang kamu tawarkan untuk membeli mutiara ini, tidak akan pernah bisa membayar. Terlalu besar nilainya, terlalu tinggi, tidak terbayarkan, tidak tercapai oleh berapapun yang kamu bayar. Pelan-pelan dengan senyap, satu demi satu tulis itu jatuh. Mereka mengerti. Mereka tidak memaksa lagi untuk membeli mutiara itu. Mereka tahu itu harga yang tidak ternilai. Tapi kita lihat ada satu pengorbanan yang lebih besar, lebih tak ternilai daripada anak nelayan mutiara ini. Pengorbanan dari Yesus, Putra Manusia, Juru Selamat kita, betul-betul tidak ternilai. Allah dengan kesadaran penuh mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia, lahir ke dunia yang kita peringati hari ini sebagai hari Natal. Dengan kesadaran penuh, dengan aktif, satu tindakan aktif menyuruh, mengutus. Kalau kita bandingkan dengan nelayan tadi, itu tindakan pasif. Seandainya diberi kesempatan, Pak, Bapak kamu nggak dapat mutiara yang bagus itu, tapi kehilangan nyawa anak Bapak, atau Bapak nggak dapat itu, tapi anak Bapak tetap hidup, pasti dia memilih tetap anaknya hidup. Kalau dia terpaksa kehilangan, terpaksa berkorban, itu satu tindakan pasif. Tapi beda dengan apa yang Allah Bapak lakukan. Dengan kesadaran penuh Allah Bapak menyuruh putranya yang tunggal datang ke dunia, lahir ke dunia. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk kiat-kiat kuliner, atau mungkin sekedar sekolah. Mungkin kalau ada kita yang sekolah ke luar negeri, papa mamanya itu susah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun nggak ketemu, tapi masih lumayan, masih terhibur. Nanti setelah sekian tahun dia akan balik bawa S1, S2, S3. Masa depannya jadi lebih indah. Masih ada harapan yang bisa menghiburkan. Tapi nggak seperti ini. Dengan kesadaran penuh Allah tahu anakku dikutus turun ke dunia untuk menderita. Bayangkan orang tua, mungkin ada yang belum di sini saudara-saudara sebagian besar belum punya anak, belum merasakan hati seorang tua. Bagaimana papa mama itu ingin melindungi, menjaga anak-anaknya. Gak pernah ada pikiran untuk mencelakakan anaknya. Mungkin satu hari ada teman dari orang tua kalian mengalami mobilnya mogok. Dia bilang, tolong dong, anakku bantu saya. Tentu orang tua mikir-mikir dulu, ini teman siapa? Teman yang baik, yang selama ini mencintai keluargamu. Mungkin kalian diizinkan, meskipun kalian nanti bakal kotor semua, tangannya kena oli dan sebagainya. Tapi orang tua kalian sangat yakin, percaya, pasti anakku dijaga, disayang. Tapi seandainya yang kita tolong tadi adalah orang yang jahat, yang membenci, memusuhi keluarga kalian, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua kalian? Mungkin mereka akan bilang, udah kita panggil mobil derek aja deh, mending aku bayarin ongkos dereknya daripada anakku diapa-apain. Apalagi anakku datang sendirian ke sana, bisa-bisa dicelakai oleh orang yang jahat itu. Itu pemikiran yang wajar, pemikiran alami. Tapi kalau kita lihat apa yang Allah Bapa lakukan, justru itu yang dilakukan. Dengan kesadaran penuh Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia, lahir sebagai manusia. Padahal di dalam dunia begitu gelap, harus menghadapi iblis, kuasa-kuasa di udara, segala roh jahat yang terang-terangan melawan, membenci, memusuhi Allah. Tapi Allah mengutus putranya yang tunggal turun. Untuk apa? Untuk menebus kita. Kalau kita lihat film-film penyaliban Tuhan, rasanya nggak tega ya, ngeri. Padahal film-film ini pasti sudah ada batasan sensornya, tidak boleh melewati
melewati batas-batas kekejaman yang diizinkan. Tapi dulu 2000 tahun yang lalu, apa ada batas sensor? Sama sekali tidak ada. Tidak ada pembatasan, tidak ada aturan, tidak ada hukum-hukum, tidak ada hak asasi manusia. Dengan bebas mereka bisa menganiaya Yesus, menyiksa sampai betul-betul mati. Yang terjadi. Suatu hari pada waktu saya sedang dalam perjalanan keluar kota, terjadi kemacetan di jalan itu. Terpaksa ya udah kita macet. Pagi itu di depannya tante ternyata ada mobil truk pengangkut ayam goreng ini, ayam potong ini. Karena macet ya tante cuma lihat itu aja kan yang di depan. Tante lihat bagaimana ayam-ayam itu ditumpuk begitu banyak, bersesak-sesakan, berjejal-jejal di dalam kandang yang sempit, disusun sampai ke atas, kepanasan. Tiba-tiba hati itu nih, tante bilang kasihan ya ayam-ayam ini. Suaminya tante yang di sebelahnya bilang, ngapain? Mereka ini lahir untuk mati. Mereka dilahir untuk mati. Bayangkan, sejak mereka lahir ditetapkan dari telur-telurnya, ditetapkan, dikasih makan, dikasih minum, juga termasuk disuntingi secara berkala, terus sampai besar. Setelah besar, ditimbang secara berkala. Biasanya 2 minggu sekali di peternakan ayam itu mereka ditimbang. Bukan karena cinta, ya kalau orang tua kita bayinya ditimbang, dibawa ke dokter ditimbang. Bukan karena cinta, bukan karena mau memperhatikan, tapi cuma mau tahu udah cukup enggak beratnya. Kalau sudah cukup beratnya, dijual dan jadi ini dia ayam goreng. Ayam-ayam ini dilahirkan, ditetaskan, dibesarkan, dipelihara hanya untuk dipotong. Bayangin kalau kita mungkin saudara punya mimpi, punya anak-anak, punya cita-cita, nanti sebentar lagi aku jadi sarjana ini, sarjana itu. Setelah itu aku akan ini terjadi di sini, aku akan menikah, aku akan punya anak, aku akan banyak mimpi-mimpinya. Itu ditunggu bulan per bulan, tahun per tahun. Tapi kalau ayam-ayam ini, seandainya mereka bisa bicara, mereka nggak menunggu apa-apa, nggak punya mimpi. Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, hanya menunggu waktu untuk dipotong jadi ayam goreng. Iya kalau ayam, meskipun begitu, kita rasanya lihat ayam aja udah nggak tega ya. Tapi bagaimana perasaan Bapak? Apa saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Allah Bapak dengan kesadaran penuh mengutus putranya untuk turun ke dunia, mengutus putranya untuk menderita, dianiaya sampai benar-benar mati. Kira-kira gimana perasaan Bapak? Gimana juga perasaan Yesus? Dia yang harus menjalani semua hal yang mengerikan itu. Kira-kira gimana perasaan Yesus? Membayangkan aku harus turun, akan dianiaya oleh manusia yang begitu jahat, campur tangan segala kuasa gelap yang begitu mengerikan. Bagaimana perasaannya? Mungkin kita ada yang bertanya, apa Tuhan tidak tahu? Apa Allah Bapa itu tidak tahu tak? Apa yang akan dihadapi oleh Yesus pada waktu dia turun ke dunia? Apa Yesus tidak tahu apa yang akan dia alami? Jelas tahu. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahatauannya, Allah Bapa sudah melihat lebih dulu apa yang akan terjadi. Satu demi satu peristiwa secara lengkap, jelas, terperinci. Bagaimana Yesus sejak di dalam kandungan sudah dimusuhi, sudah dicurigai, mau ditinggalkan, sampai mau melahirkan aja cari tempat diusir-usir, nggak dapat tempat. Bahkan setelah lahir pun terpaksa lahir di kandang yang kotor, tidak steril, kemungkinan resiko kena infeksi begitu tinggi. Baru umur mungkin di bawah 2 tahun udah dikejar-kejar mau dibunuh. Terpaksa harus lari, harus pergi, pindah ke luar negeri secara mendadak. Setelah agak besar masuk dalam pelayanan. Meskipun dia sudah memberikan yang paling baik, hidup benar, pelayanan yang untuk terbaik, berbuat kebaikan, tapi apa yang didapat? Cuma iri, benci, fitnah, kemana-mana dicari-cari kesalahannya. Nggak enak kan? Saudara-saudara masih pernah merasakan gimana rasanya kalau dicari-cari kesalahan? Kemanapun dia pergi selalu diikuti.
pandangan penuh curiga, penuh prasangka. Tidak enak. Meskipun banyak menyembuhkan orang, berbuat baik, tidak selalu ada makanan. Berapa kali sampai harus cari-cari buah Allah di pinggir jalan karena tidak ada makanan, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai akhirnya pada waktu menghadapi penantang, Yesus sebagai putra manusia betul-betul gentar sampai keringatnya menetes ke tanah seperti titik-titik darah. Ini yang Yesus alami dan akhirnya betul-betul ditangkap, dianiaya dengan begitu kejam sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Kenapa kok Yesus mau? Kenapa? Seandainya dia gak mau, tetap aja di surga kan enak, gak usah sengsara, gak usah menderita. Kenapa kok Yesus mau? Kenapa Allah Bapa kok tega mengutus, mengirim putranya ke dunia? Kalau Yesus gak mau, semua kita binasa, semua kita terhilang. Jelas Tuhan tunjukkan di dalam Rut 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Semua kita, setiap kita pernah berbuat dosa, setiap kita sudah jatuh dalam dosa, dan akibatnya harus dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Oleh karena Allah begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, Tuhan tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu Tuhan kirim putranya yang tunggal. Kita baca ayat pokok kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena kasih, kalau hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus ke dunia, hari Natal, ini adalah satu bentuk pernyataan kasih Allah, bentuk nyata, tindakan nyata kasih Allah buat setiap kita. Kematian Allah memberi hidup. Kalau kita mau percaya pada Yesus, kita tidak akan binasa, kita akan beroleh hidup yang kekal itu. Seharusnya kita yang binasa, tapi karena cinta, Yesus mau turun ke dunia, menggantikan posisi kita untuk menerima hukuman itu. Yesus yang mati di atas kayu salib, kita dapat hidup yang kekal, kita beroleh hidup. Karena posisi kita, hukuman yang harus kita terima itu sudah digantikan oleh Allah. Jadi inilah esensi Natal yang sebenarnya. Inilah intisari dari Natal itu sebenarnya. Natal adalah bukti nyata kasih Allah yang terbesar untuk manusia. Bagaimana Allah mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga kita, setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Inilah esensi, inilah intisari dari Natal itu yang sebenarnya. Natal itu bukan sama sekali bukan ini, bukan Santa Claus dengan topinya, dengan Rudolf, dengan snowman-nya. Bukan sama sekali bukan itu, juga bukan ini. Pohon Natal yang indah dengan hias-hiasannya yang megah, bukan juga tukar kado, meskipun ini menarik. Bukan juga segala macam baju yang baru, mungkin Christmas dinner, Christmas lunch dan lain sebagainya. Awas, kalau kita lihat di mall-mall dan lain sebagainya, seringkali Natal is Santa Claus. Itu adalah salah satu bentuk trik iblis untuk pengalihan isu, untuk menutup, mengaburkan arti Natal yang sebenarnya. Iblis nggak mau kita ingat-ingat bahwa Natal adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar, pernyataan kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Nggak mau iblis menutup dengan pohon Natal, dengan Santa Claus, Christmas dinner dan sebagainya, supaya kita tidak ingat apa sih esensi Natal itu yang sebenarnya.
Kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan lebih boleh mau Christmas dinner dan lain sebagainya. Tapi awas, kita ingat, bukan itu yang kita peringati tiap tahun. Bukan itu yang harus kita ingat-ingat lagi. Sama sekali bukan. Bukan itu esensinya. Apa yang harus kita ingat lagi setiap tahun? Bahwa Allah sudah mengirimkan putra-putranya. Satu bentuk kasih Allah yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Kita mau lihat sebentar, apa sih kasih Allah itu bagaimana sih yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita? Kasih Allah yang inisiatif. Inisiatif artinya ide pertama, pikiran, usaha, upaya pertama untuk mengasihi itu munculnya dari pihak Allah. Allah yang berinisiatif lebih dulu, bukan kita manusia. Pada saat kita belum bisa mencintai Allah, pada saat kita mungkin belum mengenal Allah, tapi Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Sebelum ada usaha kita untuk menyembah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sudah lebih dulu mau turun mengasihi kita dengan satu tindakan yang nyata, aksi yang nyata, tanpa ada yang minta, tanpa ada yang nuntut. Inilah kasih Allah. Bahkan dikatakan dalam Rom 5 ayat 8, tetapi Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita di dalam hal Kristus sudah mati untuk kita, tatkala kita masih menjadi orang-orang berdosa. Pada waktu kondisi kita masih begitu jelek, begitu hina, masih jadi orang berdosa, di bawah hukum dosa, diperbantukan oleh iblis. Rom 5 ayat 6 mengatakan, pada waktu kita tidak berdaya, di bawah kuasa kendali iblis, sehingga kita terus diajak untuk berontak melawan Allah, sehingga akhirnya menjadi seteru Allah, kata Rom 5 ayat 10. Justru pada saat yang seperti ini, pada saat begitu jelek, begitu hina, sama sekali tidak ada yang indah yang bisa dilihat dari kita, Allah Bapa sudah berinisiatif lebih dulu. Allah Bapa sudah punya ide, usaha, upaya lebih dulu untuk mengasihi kita. Dia korbankan putranya yang sudah turun ke dunia untuk mengasihi kita. Untuk kita yang sama sekali tidak layak untuk dikasihi, tidak pantas untuk terima kasih Allah yang begitu besar. Tapi ternyata Allah yang punya inisiatif, Allah sudah turun mengasihi kita, mengorbankan anaknya yang tunggal lahir untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah kasih yang pertama, arti kasih sempurna yang pertama, berinisiatif lebih dulu. Yang kedua, tanpa syarat. Kalau kita mengasihi orang yang baik, yang menarik, mungkin dia pintar, sukses, atau mungkin kaya, juga menolong kita, berjasa pada kita, gampang, mudah, tidak ada sulitnya. Tapi coba mengasihi orang yang becek, yang jahat, yang memusuhi kita, gak mudah, sulit. Apalagi orang itu terus sengaja melawan, konfrontasi, berontak dan sebagainya. Seringkali yang timbul pegel, disuruh mengasihi, waduh beneran ini. Tapi justru itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Pada saat kita begitu jelek, Tuhan sudah datang menolong kita. Kita lihat inilah kasih Allah, tanpa syarat. Kasih meskipun kamu melawan, tetap kasih meskipun kamu memberontak melawan Allah. Kasih meskipun kamu begitu jelek, begitu hina. Inilah kasih Allah yang sempurna. Satu kasih agape, tulus, murni, tanpa motivasi apapun, tanpa maksud-maksud tersembunyi apapun. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita, Allah tetap mengasihi kita, meskipun ini itu. Beda dengan kasih yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa juga kasih kita, memberi kasih, tapi kasihnya kasih karena aku kasih pada kamu karena kamu kasih, karena kamu berjasa menolong aku, karena kamu menguntungkan, bisa jadi sopirku, bisa nganterin aku kemana-mana. Kasih karena. Jadi dunia bisa mengasihi karena kita punya nilai tambah, punya nilai plus. Kalau tidak punya nilai plus, ya sudah sorry ya, diajukan, ditolak. Inilah kasih yang dunia berikan. Kasih yang transaksional, bisa ditransaksikan,
bisa diperjualbelikan di antara pedagang, penjual dan pembeli. Ini yang dunia berikan. Beda 180 derajat dengan kasih yang Tuhan berikan. Kalau satu orang, kalau kita nggak punya kasih Allah dalam hidup kita, orang-orang semacam ini akan menjajah, terjerat dalam kasih yang dunia tawarkan, baik LGBT, narkoba, okultisme, dan lain sebagainya. Mereka pura-pura mengasihi, tapi di balik ada sesuatu masuk tersembunyi yang mereka inginkan, membinasakan kita itu tujuan iblis. Yang ketiga, kasih yang bagaimana sih yang Allah berikan kepada kita? Kasih yang mau berkorban. Allah tinggalkan surga yang mulia, surga yang serba sempurna, baik keindahannya, kesukaannya dan lain sebagainya, turun ke dunia. Bukan jadi anak raja yang dilimpahi dengan kasih sayang, dilimpahi dengan segala keindahan, kemewahan, kesukaan dunia. Sama sekali bukan. Turun dalam posisi yang paling rendah, paling sederhana, paling bersahaja. Begitu rendah. Ini yang Tuhan lakukan. Begitu drastis perubahannya. Kalau manusia biasa mungkin sudah tak tahan. Bahkan tidak cuma mengorbankan kenyamanan, suara nyamannya aja, Tuhan juga mau menyerahkan hidupnya bagi kita. Kata 1 Yohanes 3:16. Kasih yang begitu besar, kasih yang tak mungkin kita dapatkan di dalam dunia. Ini yang Tuhan sediakan buat kita saat ini. Sudah Tuhan tawarkan, Tuhan siapkan buat kita. Selanjutnya kasih yang bagaimana lagi? Kasih yang mau mengampuni. Meskipun kasih Allah itu begitu besar, begitu luar biasa, tapi di Allah kita tetap hakim yang adil. Tidak ada kecurangan di dalam Dia. Kalau kita ada salah, ada dosa yang masih kita biarkan tidak di dalam hidup kita, terpaksa hakim yang adil itu harus menurunkan hukumannya. Seperti anak yang dipukul pantatnya sama orang tuanya dia, bukan karena benci, bukan karena orang tua mau membinasakan anaknya, sama sekali bukan. Tapi supaya anak itu sadar di mana letak kesalahannya, supaya anak itu bertobat dan tidak sampai kena celaka lebih lanjut. Inilah yang Tuhan lakukan pada kita. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Amsal 3:12. Dan kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita, Yesaya 43:25 mengatakan Allah akan menghapus dosa kita, tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Dia harus dilupakan dan dipulihkan. Selanjutnya kasih yang bagaimana lagi? Kasih yang mendidik. Ini yang kasih Allah yang siapkan. Allah meskipun Dia benar, Allah mau menerima kita apa adanya. Apa adanya kita, bagaimanapun kondisi saudara, Tuhan tak pilih-pilih. Tuhan mau menerima apa adanya yang kita ada sekarang. Tapi bukan berarti Tuhan mau cukup berpuas diri dengan kondisi kita saat ini. Sama sekali tidak. Tuhan gak suka lihat kondisi-kondisi yang masih low grade, taraf rendah. Tuhan ingin mengupgrade, mendidik, melatih, terus meningkatkan sampai mencapai tingkat-tingkat yang setinggi mungkin. Karena sampai di mana tingkat terakhir yang kita capai selama hidup di dunia ini, sampai di situ juga tingkat kemuliaan, tingkat pahala yang akan kita terima di surga kekal selama-lamanya. Secara jasmani pasti semua kita sudah mengerti kan, tidak ada papa-mama kita yang mau membiarkan kita cuma lulus SD. Pasti mereka berusaha dengan sekuat tenaga menyiapkan ini supaya kita bisa mencapai S1, kalau bisa S2. Demikian juga Tuhan juga bikin yang satu planning, satu blueprint untuk setiap kita. Gak ada yang terkecuali, setiap kita sudah Tuhan bikinkan. Efesus 2:10 mengatakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah menyiapkan. Juga Yeremia 29:11. Yang menarik dari ayat ini apa? Allah sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi Allah sendiri yang sudah menyiapkan, bukan Presiden Jokowi atau kepala sekolah kita, tapi Allah sendiri.
Tuhan sudah menyiapkan satu rencana yang sangat indah untuk setiap kita. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Iblis tidak suka. Iblis ingin merusak rencana itu. Iblis ingin menjebak, menyeret setiap kalian dengan berbagai macam godaan. Tapi ingat, kalau Allah yang menyiapkan, tidak mungkin ada yang bisa menggagalkan. Baik manusia, iblis, roh jahat, tidak ada satu pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kecuali ada satu. Siapa itu? Kita sendiri. Meskipun sudah disiapkan rencana yang begitu indah, tapi kalau kita sendiri memilih, mengambil keputusan untuk tidak menjalani apa yang sudah Tuhan rencanakan, ya nggak jadi. Misalnya saudara sudah disiapkan mobil, disiapkan sopir, seragam ke sekolah, sepatu untuk berangkat sekolah. Tapi saudara nggak mau berangkat sekolah, ya usia, nggak naik kelas, nggak jadi apa-apa. Demikian juga rencana itu sudah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tinggal bagaimana reaksi kita, bagaimana tanggapan kita. Mungkin ada saudara menerima Tuhan, saudara merasa Tuhan, aku kok cuma gini-gini kok Tuhan. Rasanya gak ada sesuatu yang indah. Main sama si ACP, rasanya dia punya ini, dia begitu indah. Tidak saudara, setiap kita Tuhan punya satu rencana yang sangat indah. Katakan Tuhan, aku percaya. Aku mau Tuhan menjalani rencana yang sudah Tuhan siapkan untuk aku. Selanjutnya, kasih yang bagaimana lagi sih yang Tuhan mau? Satu kasih yang mengubahkan. Tadi kita sudah lihat, Allah sudah berinisiatif lebih dulu. Allah sudah berusaha, berupaya lebih dulu untuk mengasihi kita. Memberikan kita kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang sempurna. Tapi, kalau kita tidak mau menanggapi, tidak mau memberi respon yang benar dan tepat, percuma aja. Malah cuma bertepuk tangan sebelah, ini nak, aku mau memberikan kasih kepadamu. Tapi kita sudah mulai, tidak mau. Tidak ada hasil apa-apa yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mau kasih Allah yang luar biasa yang sempurna itu bisa membuat hasil yang indah dan luar biasa. Beri reaksi yang benar, beri tanggapan yang benar. Kalau kita mau memberi tanggapan yang benar, maka ada jadi suatu perubahan hidup yang luar biasa. Tentu kita ingat bagaimana si Sakeus pada waktu Yesus datang ke bawah pohon di mana si Sakeus ini dia naik, dan Yesus mulai memberikan lebih dulu, berinisiatif lebih dulu, memberikan kasihnya kepada Sakeus. Kita lihat Sakeus memberi reaksi yang benar dan tepat, tanpa peduli apa omongan orang, tanpa malu, tanpa jaga gengsi. Si Sakeus sendiri dia melorot terus, dia langsung turun. Dia sambut Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam hatinya juga. Dan kita lihat, pada saat kita mau memberi reaksi yang benar, memberi tanggapan yang benar atas kasih yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, terjadi satu perubahan hidup yang luar biasa. Si Sakeus yang dulu begitu kejam, jahat, bengis, diubahkan jadi satu orang yang begitu murah hati. Setelah yayasannya diberikan pada orang miskin, orang yang pernah dia tipu diganti 4 kali lipat. Tinggal berapa saja? Habis mungkinnya tinggal 20-30% mungkin. Tapi ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera yang mengalir di dalam hidupnya, dan itu cukup untuk menghadapi segala tantangan hidup. Tidak cuma Sakeus, kita lihat juga si perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur yang itu ya. Yesus tahu perempuan ini sudah terus mencari air di dunia ini, terus minum dari berbagai macam air yang dunia ini tawarkan. Tapi perempuan ini tidak pernah puas, tidak pernah mendapat damai sejahtera dalam hidupnya. Meskipun dia sudah mencoba, meskipun dia nekat melanggar melakukan hubungan yang berdosa dengan 6 orang laki-laki, dia ada satu kepuasan.
Mungkin dia pikir, oh kalau aku mau melakukan dosa-dosa seks ini, aku akan disayang, aku akan dikasihi, aku akan dicintai. Ternyata kekecewaan yang dia dapatkan ketika Yesus menawarkan, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Air itu akan menjadi di dalamnya sebuah mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus tawarkan lebih dulu, dan perempuan Samaria ini yang mampu memberi reaksi yang benar. Tanpa basa-basi, tanpa menutupi, tanpa berpolesan, dia mengaku, iya Tuhan, benar, ini dosa-dosaku. Aku berdosa dengan nama kaki Tuhan. Dia akui, bertobat sungguh-sungguh dan dia bereskan. Saat itu juga, dan kita lihat, kalau kita mau menang bagi benar-benar, kita mau bertobat, bereskan, berjanji tidak ulang lagi, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan ubahkan si perempuan Samaria ini dari orang yang begitu jelek, begitu hina, jadi seorang saksi Kristus. Tuhan pakai perempuan ini untuk menginjili orang Samaria, sehingga terjadi begitu banyak orang Samaria datang kepada Yesus, menerima Yesus. Bahkan Yesus tinggal lagi di kota itu beberapa hari lamanya, ngadain KKR dan lain sebagainya. Dari orang yang begitu jelek, Tuhan ubahkan hidupnya jadi saksi Kristus yang hebat. Juga saat ini, mungkin saudara ada satu masalah, satu dosa-dosa, satu kesalahan yang Tuhan sudah berbicara, yang Tuhan sudah berbisik dalam hati saudara. Jangan keraskan hati. Bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mau ubah. Aku mau jadi saksi. Jangan sampai seperti beberapa orang Kristen bilang, mana? Aku tahu katanya Tuhan ini mengasihi aku, tapi mana buktinya? Aku gak merasa dikasihi kok, hidupku ya gini-gini kok aja kok. Mana buktinya? Kalau sampai ini terjadi, kesalahan itu bukan dari pihak Tuhan, pasti dari pihak kita. Kita harus periksa diri. Kenapa? Apa mungkin masih ada dosa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, dosa itulah yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Dosa itu menjadi pemisah, barrier, penghalang yang memisahkan kita dengan Allah. Dipisahkan. Tidak heran kalau orang-orang semacam ini dia tidak bisa mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, tidak bisa merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kan ada satu barrier yang menghalangi dia. Ini yang harus kita buang. Tidak hanya dosa-dosa yang kelihatannya besar, mengerikan, juga dosa-dosa kecil. Kelihatannya dosa-dosa yang remeh, Tuhan tidak mau saudara. Tuhan mau itu semua dibuang, supaya kita bisa bebas. Ada satu keluasan hati, Allah bisa datang mencurahkan kasih-Nya. Kalau kita nggak mau, terus rasanya iblis yang akan kenyar. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kalau di sini dikatakan dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Allah menyembunyikan diri terhadap kita. Pasti ada sesuatu yang salah dari pihak kita. Tuhan nggak mau. Seberapa banyak yang sudah Tuhan ingatkan Anda, seperti Saulus, seperti perempuan Samaria tadi, akui, bereskan, sehingga Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Tuhan boleh lagi menyatakan kasih-Nya. Tuhan boleh lagi menyalurkan sungai sukacitanya, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu masuk dalam hati kita, memberikan damai sejahtera. Kalau yang kedua, apalagi yang membuat seringkali orang Kristen tidak merasakan kasih Allah. Yang kedua, salah ekspektasi. Seringkali manusia ini suka bikin definisi sendiri. Oh, kalau Tuhan mengasihi aku, artinya semua permintaanku pasti dijawab. Apa aja yang aku doakan pasti dikabulkan. Itu tandanya Tuhan mengasihi aku. Kalau nggak dijawab, Tuhan ini memang tidak cinta sama aku di anak ini. Apa benar seperti itu? Sama sekali juga. Ada yang bilang, kalau Tuhan mengasihi aku,
itu artinya aku pasti hidup senang terus, gak pernah susah, gak pernah menderita, gak pernah mengalami kesulitan hidup dan sebagainya. Padahal gak selalu seperti itu. Berapa kali justru karena cinta Allah terpaksa menjawab no, tidak, jangan. Justru karena cinta Tuhan bilang tunggu, gak sekarang, tunggu sekian waktu lagi. Bukan karena benci, bukan karena menganak-dirikan, tapi justru karena cinta. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan punya satu kasih yang begitu indah. Mungkin malam ini ada di antara kita yang merasa Tuhan, aku gak pernah merasakan kasih seperti ini. Tolong saya menyanyikan. Mungkin saudara merasa aku selama ini gak pernah Tuhan merasakan kasih. Aku gak pernah merasakan kasih nyata dalam hidupku. Gak hanya dari Tuhan, juga aku di rumah, aku di anak dirikan. Aku gak pernah mengalami menerima kasih. Di lingkungan aku banyak kali ditolak. Mungkin karena aku gak punya ini itu, dan sebagainya. Aku gak punya nilai plus, gak punya nilai tambah. Percayalah saudara, di mana ini Tuhan datang. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya. Tidak hanya kepada Sakeus, tidak hanya kepada perempuan Samaria, juga kepada setiap kita. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Hanya tidak kasih Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rubah, namun Kau yang mengasihiku.
Seberapa hebat kasih Allah itu bisa nyata dalam hidup saudara. Itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Tergantung dari penerimaan kita, tanggapan reaksi kita terhadap Tuhan. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Tuhan ingin menjamah hidup kita di akhir tahun ini. Katakan, Tuhan, aku ingin Bapa, supaya di tahun depan Bapa, aku boleh hidup lebih menyenangkan Engkau. Seberapa banyak yang Roh Kudus sudah beritahu, seberapa
akan pernah mengecewakan kami Bapa.